Assalamualaikum sahabat Travel akhir zaman. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kali ini bismillah kita berjumpa lagi dalam berbagi kisah nyata. Dan kita akan berbagi kisah nyata tentang seorang tokoh ulama yang sangat masyhur, yakni Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kali ini adalah mengenai kisah percintaan, kisah pernikahan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahmatullahi, yang kisahnya semoga menginspirasi kita. Selamat menyaksikan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahmatullahi adalah seorang ulama sufi yang terkenal, di mana beliau sangat masyhur dalam kisah-kisah kewalian, dan banyak bagaimana kisah karomah beliau diceritakan dalam kitab-kitab ulama. Pada suatu hari, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ditanya oleh seseorang, "Wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kapan engkau akan menikah? Padahal usia Anda sudah cukup berumur," kata orang tersebut agak sedikit kurang sopan. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjawab dengan singkat, "Sampai aku disuruh oleh baginda Rasul." Beliau mengulangi kembali dan menjawab bahwa aku akan menikah apabila aku telah disuruh oleh baginda Rasulullah SAW. Maka orang yang bertanya tadi terdiam seketika. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani menuju rumahnya untuk beristirahat. Sampai akhirnya pada suatu malam, Syekh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi bermimpi berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, "Wahai Abdul Qadir, menikahlah engkau." Maka seketika Syekh Abdul Qadir Jilani terbangun. Beliau kemudian merenung, meresapi arti dari mimpi tersebut, dan dengan penuh keyakinan bahwa dia berkata, ini adalah perintah dari Rasulullah SAW bahwa saya mesti menikah. Setelah beliau menunaikan sholat subuh, beliau pulang dari masjid menuju ke rumah beliau. Maka setelah beliau masuk ke rumah, tidak berapa lama kemudian terdengar ketukan pintu dan ada suara mengucapkan salam, dan itu adalah suara seorang wanita. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani membuka pintu dan cukup kaget karena melihat ada 4 orang wanita bercadar sedang berada di depan pintu beliau, depan pintu rumah beliau. Maka seketika Syekh Abdul Qadir Jilani menanyakan maksud kedatangan keempat wanita tadi. Mereka datang karena mereka pada malam hari tadi mereka bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW dan disuruh untuk datang ke rumah Syekh Abdul Qadir Jilani untuk minta dinikahi. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani berkata, "Masya Allah, Allah Akbar," sambil berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Namun Syekh Abdul Qadir Jilani berkata bahwa saya bersedia menikahi kalian karena ini adalah perintah dari baginda Rasulullah SAW, tapi saya tidak memiliki mahar atau persiapan untuk menikah. Maka keempat wanita tadi serempak menjawab, "Tidak usah Anda memikirkan perkara itu, Syekh. Buntalan yang kami bawa ini berisi harta benda
dinar dan dirham yang kami akan serahkan kepada Tuhan untuk biaya pernikahan kita. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani tersenyum. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Sambil berkata demikian, maka Syekh Abdul Qadir Jailani pun kemudian akhirnya menikah dengan keempat wanita. Alhamdulillah hadirin, sudah kita mendengarkan bagaimana kisah dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Dari kisah nyata ini, dari kisah ulama sufi yang tersohor ini, kita dapat mengambil ibar pelajaran bahwa barang siapa yang taat, senantiasa bertakwa, mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan sunnah Rasulullah SAW, dan Syekh Abdul Qadir Jailani yang levelnya sangat tinggi, beliau melakukan semua aktivitas, semua keputusan itu dalam hidupnya didasarkan pada perintah baginda Rasulullah SAW. Mengenai pernikahan, beliau akan menikah apabila disuruh oleh baginda Rasulullah SAW. Inilah bagaimana puncak tertinggi ketaatan seorang umat kepada nabinya, kepada Rasulnya, sehingga Allah balas ketaatan itu dengan akhir yang sangat indah. Allah berikan karunia yang besar dengan wanita solehah yang menemani perjuangan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam meninggikan kalimat Allah. Demikian video kisah dari Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Semoga bisa menjadi itibar, inspirasi kita untuk senantiasa menjaga keimanan kita, ketaatan kita pada Allah dan Rasulnya. Yang benar datang dari Allah SWT, yang salah keliru karena keberatan saya sendiri. Oleh karena itu saya istighfar, astagfirullahaladzim. Kita tutup doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jazakumullah khairan sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya di kesempatan yang lebih baik. Saya Fakir Driver Aizaman mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.